Gara-gara cedera ini, saya nggak bisa latihan split selama lebih dari 20 tahun. Video ini bukan buat nakut-nakutin teman-teman, juga bukan buat matahin semangat teman-teman dalam latihan split, tapi untuk berbagi pengalaman dan untuk memberikan pemahaman bahwa dalam olahraga apapun selalu ada resiko cedera. Karena itu, kita bisa belajar bagaimana cara menghindarinya dan apa yang harus dilakukan kalau itu sudah terlanjur terjadi. Tonton terus video ini sampai habis. Jadi awalnya, waktu itu saya lagi latihan split tengah, tapi tanpa pakai tangan. Jadi dari posisi berdiri, saya geser kaki tanpa pakai tangan. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah, saya kehilangan keseimbangan. Akibatnya saya jatuh merunduk ke depan, dan pada saat itu, tiba-tiba terasa nyeri di bagian luar dari pinggul kiri saya. Kayak ada sesuatu yang geser, kayak ada sendi yang bergeser. Itu sakit banget, kayak keseleo gitu rasanya. Dan setelah saya istirahat beberapa hari pun ternyata sakitnya tetap ada, nggak hilang. Karena saya pantang menyerah untuk latihan, saya tetap latihan split. Walaupun hasilnya ternyata saya nggak bisa menggeser kaki kiri saya karena ketahan oleh rasa sakit di bagian luar dari pinggul kiri itu. Kemudian saya nyoba lagi satu latihan split tengah. Saya taruh kaki kanan saya di atas kursi, sedangkan kaki kiri saya itu di bawah. Pada saat saya menggeser kaki kiri saya, ternyata tiba-tiba terjadi kejadian yang sama. Muncul rasa sakit yang mendadak di pinggul luar bagian kanan. Jadi kumplitlah rasa sakitnya di kiri dan kanan. Akibatnya saya susah untuk split tengah. Karena baru juga geser kaki, udah ketahan oleh rasa sakit di bagian luar dari kedua sisi pinggul saya. Ini sangat mengganggu dan juga nggak hanya terasa sakit pada saat latihan, tapi juga kalau lagi duduk, kadang lagi tidur, tiba-tiba kerasa nyeri di bagian luar pinggul itu. Dan nyerinya itu menjalar sampai ke bagian bokong ya, ke belakang, juga ke pinggang. Jadinya nggak nyaman sekali untuk saya. Waktu itu saya nggak punya duit buat ke dokter atau ke fisioterapis. Jadi saya memilih untuk ke tukang urut buat ngobatinnya. Tapi walaupun diurut berkali-kali, itu cederanya nggak sembuh-sembuh. Walaupun saya udah datangin tukang urut yang katanya jago ngebenerin salah urat dan cedera-cedera olahraga, ternyata setelah bertahun-tahun saya kesana sini ke tukang urut, itu nggak sembuh-sembuh. Dan akhirnya karena saya waktu itu dapat kerjaan, saya jadi nggak sempat latihan lagi. Dan akhirnya saya nggak latihan split lagi. Kalaupun saya nyoba latihan ternyata masih sakit, akhirnya saya tinggalkan, saya nggak latihan split lagi. Waktu itu saya cedera sekitar umur 22 tahun. Dan saya baru bisa latihan split lagi sekitar umur 43-44 tahun. Nah, disitulah saya mulai belajar bagaimana caranya untuk mengatasi cedera ini. Dulu karena nggak ada internet, saya nggak bisa nyari tahu cedera ini cedera apa. Dan ketika udah ada internet, barulah saya bisa cari tahu. Ternyata cukup banyak orang-orang yang mengalami hal yang sama. Kalau saya browsing dengan kata kunci outer hip pain side split atau hip pain side split, itu ternyata ada beberapa orang yang bertanya di forum tentang masalah yang mirip dengan saya. Dan kalau saya baca semua forum-forum itu, paling cuma 1-3 orang yang mengatakan mereka berhasil sembuh. Tapi sisanya nggak ada berita apakah mereka sembuh atau enggak. Bahkan ada satu orang di YouTube yang menceritakan bahwa cederanya itu nggak sembuh-sembuh. Sepertinya dia pikir cederanya permanen. Wah, saya kan nggak mau mengalami seperti itu. Apalagi saya suka latihan split. Akhirnya saya mencari tahu sendiri dan saya menemukan bahwa penyebabnya rata-rata sama. Mereka melakukan latihan split tengah dengan posisi jari kaki menghadap ke depan. Nah, split tengah dengan posisi jari menghadap ke depan ini memang lebih rentan cedera dibandingkan dengan split tengah dengan jari kaki menghadap ke atas. Karena itu, kalau teman-teman memilih untuk split tengah dengan jari kaki menghadap ke depan, itu harus dibarengi dengan penguatan otot. Penguatan pinggang, penguatan otot bokong, penguatan otot kaki, lutut, dan intinya pinggang ke bawah itu harus kuat. Tapi ternyata saya juga menemukan orang yang punya masalah cedera seperti ini tetap bisa latihan split, cuman dimodifikasi dengan split tengahnya menjadi split tengah pakai jari kaki menghadap ke atas.
Dengan gitu rasa sakitnya berkurang banyak dan kita bisa tetap latihan split. Atau bisa juga jari kakinya tetap menghadap ke depan, tapi badan kita menghadap ke lantai. Jadi jangan posisi tegak. Untuk penyembuhannya sendiri, sayangnya kita harus mendatangi ahli yang bisa mengobati kita secara tepat. Dalam hal ini fisioterapis atau ahli pengobatan cedera olahraga. Tapi untuk mengurangi rasa nyeri, kita bisa lakukan latihan-latihan seperti ini. Jadi buat teman-teman, kalau mau menghindari cedera pinggul ini, maka saran saya lakukanlah split tengah dengan jari kaki menghadap ke atas. Atau kalau mau tetap latihan dengan jari kaki menghadap ke depan, jangan lupa lakukan latihan penguatan otot pinggang, otot bokong, dan keseluruhan kaki untuk menghindari resiko cedera seperti saya. Dan kalau sudah terlanjur terjadi, usahakan teman-teman datang langsung ke ahlinya saja untuk mengobatin, karena itu akan lebih cepat dan lebih tepat pengobatannya dibandingkan kalau kita coba-coba untuk mengobati sendiri. Tapi untuk meredakan rasa nyerinya, teman-teman bisa lakukan latihan-latihan seperti yang saya tunjukkan tadi. Oke, sekali lagi, ini bukan untuk nakut-nakutin. Dalam olahraga apapun, risiko cedera selalu ada. Kita hanya bisa berusaha untuk menghindari agar itu tidak terjadi dan tidak menjadi parah. Itu aja sharing saya kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat latihan split.